من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh qori kita yaitu Ustazah Kela. Dan hari ini langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Ustadz Aswan Faisal. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada segenap pemirsa dimanapun Anda berada. Wabil khusus kepada jamaah yang ada di masjid ini beserta Bang David dan qari'ah kita yang suaranya indah Masya Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam program yang penuh rahmat ini akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari apa yang dibacakan oleh qari'ah kita, surah yang dibaca adalah surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah. Dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya saya jelaskan sedikit. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan pertama, baik laki-laki atau perempuan, ini seimbang bahwa Islam tidak pernah memandang apakah dia laki-laki atau perempuan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua cuma satu di hadapan Allah. Siapa? Yang paling bagus takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah menerangkan kepada kita laki atau perempuan itu dalam keadaan beriman. Artinya orang yang beramal saleh, laki atau perempuan, wajib dia mengamalkannya di atas landasan keimanan. Kalau dia beramal saleh namun tidak dilandaskan pada keimanan, mohon maaf, amalnya akan sia-sia. Dia tidak faham tentang apa hikmah yang terkandung di dalam amalnya. Kenapa? Karena dia menjalankan amal tersebut tanpa landasan keyakinan, keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan Allah berikan buat mereka yang beramal saleh, laki perempuan dengan dasar keimanan? Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran sudah jelas. Bahwa di dalam tafsir Ibnu Katsir juga diterangkan sebuah hadis Rasul bahwa orang beriman itu akan diberikan kebaikan.
Bagaimana kebaikan ketika di dunia, bagaimana dengan akhirat. Wa yusabu, dan mereka diberikan pahala. Allah berikan pahala ketika nanti di akhirat. Tolong perhatikan, kebaikan di dunia dengan pahala itu beda. Ada orang yang frustasi, kecewa dengan amal. Nanti semua perbuatan kita cuma dibalas di akhirat. Salah. Ayat ini memberikan kita sebuah keterangan. Bahwa siapapun yang beramal saleh, berbuat kebaikan di dunia, Allah berikan kepadanya falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Fa-nya ini memberikan kita sebuah penjelasan ketersambungan, lamnya ini taukid, pasti Allah berikan kepadanya penghidupan yang baik. Mungkin Bapak Ibu pemirsa lihat, ada orang maaf secara ekonomi biasa-biasa saja, tapi rumah tangganya adem, ayem, tentrem. Wajahnya memancarkan cahaya. Enggak perlu kaya, enggak perlu berlebihan. Dia tidak suka bicara tentang hal yang dia tidak paham. Dia tidak suka menggibah, dia tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Tapi ada di luar sana orang kaya, bergelimang harta, bertengkar dalam rumah tangga. Kenapa? Istrinya enggak doyan sholat, anaknya enggak doyan ibadah, suaminya zalim terhadap manusia. Jangan salahkan Allah. Ayat ini menerangkan kepada kita. Singkat. Terus apa kira-kira yang Allah berikan kepada manusia di dunia? Atas perbuatan baik yang mereka lakukan ketika dalam keadaan hidup dan nanti akan mendapatkan pahala di akhirat. Ibu, pahala di akhirat itu enggak bakal bisa mencukupi dunia. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan, jika satu gelang emas penduduk sorga ditampilkan di dunia, maka tertutup cahaya matahari dan cahaya bulan. Baru ujungnya. Kalau bahasa orang pasar, keroncongan, gelang keroncongannya baru sedikit. Dikeluarkan cahayanya menutup cahaya matahari. Enggak layak mereka untuk diberikan di dunia. Kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dunia? Ulama menerangkan di dalam kitab yang akan disegerakan di dunia, yang pertama adalah al-hayah at-tayyibah, kehidupan yang baik. Seperti apa kehidupan yang baik itu? At-taufiq ila ta'ah, dia mendapatkan petunjuk dari Allah untuk melaksanakan ketaatan. Selain itu dia akan mendapatkan halawah fil ibadah. Nikmat ibadahnya, enggak merasa berat, apalagi di bulan Ramadan. Dia enggak berasa berat. Kenapa? Kata Rasul, ana wal atqiya mi ummati bara'um minat takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa di antara umatku itu bebas dari segala merasa dibebankan oleh apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Selain itu yang paling tidak kalah penting adalah ma'rifah billah. Dia akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata ulama, Allah akan berikan kepada mereka yang amila salihan min dzakarin aw untha, laki atau perempuan, apa yang Allah akan berikan selain kehidupan yang baik? Allah akan berikan kepadanya al-makhraj minasyada'id, diberikan jalan keluar kalau dia menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan. Ingat Nabi Ibrahim, puluhan tahun menunggu keturunan. Akhirnya setelah punya keturunan, mulai balik sedikit, diperintahkan untuk disembelih. Pertanyaannya, apakah ini satu hal yang ringan? Berat. Udah ditunggu sekian puluh tahun, begitu punya anak harus disembelih. Asyada'id. Tapi begitulah pertolongan Allah kepada yang saleh. Ketika disembelih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kibas yang dahulu sempat tanduknya itu diletakkan di atas Ka'bah. Tapi ketika Ka'bah kebakaran, tanduknya ikut terbakar. Selain itu juga Allah akan berikan kepadanya al-yusru fil umur. Allah berikan kepadanya kemudahan dalam segala urusan. Lihat orang saleh, lihat orang beriman. Enggak neko-neko, dia qanaah dengan kehidupan. Diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang susah, yang berat,
istighfar, ta'addub bin ni'mah. Kembalikan kepada diri kita dan kita bertaubat kepada Allah supaya kita kembali ke track dan rel yang semula. Selain itu, apa yang Allah berikan kepada kita di dunia? Ghufranud dunub, diampuni dosa-dosa kita. Beramal soleh, laki perempuan dengan landasan iman, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah penting adalah al-itmi'nan fil qalbi. Allah akan berikan kepada kita ketenangan di dalam hati. Beras naik, nggak panik. Kenapa? Karena yang dia cari di dunia ini Allah, bukan cari beras. Jelas? Nah, inilah nikmatnya. Kalau baru disampaikan sudah pada jelas. Iya benar. Baik, makasih banyak Ustadz. Bu. Kalau orang yang udah deket sama Allah, hatinya berisi dengan Allah, ya artinya hati selalu mengingat Allah, kesulitan apapun insya Allah jadi dirasanya ringan. Apalagi menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi kalau ngomong beras naik kayaknya masih berat juga sih Ustadz ya. Manusiawi ya. Manusiawi ya Ustadz manusiawi, ya? Bib. Manusiawi. Jadi kalau sekiranya kita merasa sulit, merasa berat, itu manusiawi. Tapi manusia yang paling indah itu adalah kembali kepada Sang Ilahi. Masya Allah. Baik Bu. Yang mau nanya siapa, angkat tangan. Iya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tati dari Majelis Al-Hikmah RT 04 RW 10 Ya. Cibitung. Ya, Pak pertanyaan. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana iman kita dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan, mengatasi kesulitan hidup? Oh. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Ini Assalamualaikum pertanyaan warahmatullahi ringan. wabarakatuh. Ringan dari RT 4 RW 10. Iya. RT 4 RW 10. Salah. Lagu dong ya, RW 5 kata Ibu. Iya, silakan. Al-Quran mengatakan gini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Begitu ada panggilan keimanan, jangan pernah ragu. Jawab panggilan itu dengan katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kuatkan hati bunda. Bahwa apapun yang kau tidak sukai bila datang kepadamu, dia tidak akan abadi menetap selamanya. Musibah ini makhluk Allah. Begitu datang kepada hambanya, terus hambanya marah, maki, caci, jadi hiasan lisannya. Ini musibah ngadu, ya Allah kenapa nih orang marah-marah sama saya? Padahal kalau dia mau bersabar tuh di depan pintu sudah datang kebahagiaan. Aku akan pergi sebentar. Seandainya ada pikiran itu dalam hati kita, insya Allah akan menguatkan dan menenangkan kita. Dan yang ketiga, bahwa segala sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, yang pasti yang tidak suka akan hal itu adalah nafsu. Guru saya pernah ngomong gitu, Aswan, bila engkau tidak suka sesuatu, maka yang tidak suka akan itu adalah nafsumu. Puasa Ramadan, emang mau enak puasa 30 hari? Gak enak. Lebay itu kalau ada yang bilang enak Ustaz 30 hari. Ngomong enak, begitu menjelang maghrib udah nongkrong depan TV. Nungguin Bu? Nungguin azan maghrib. Makanya beduk itu adalah salah satu makhluk yang paling bahagia di dunia ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Ditungguin sama orang. Iya. Bahkan kalau TV-nya belum azan dicari yang paling cepat nih. TV yang mana nih yang azannya paling cepat? Ganti channel. Dan yang terakhir, jangan berubah apa-apa dari ketaatan yang kau lakukan walaupun
janji kebahagiaan itu belum datang. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam? La yushakkikannaka fil wa'di adamul wuqu'il mau'ut wa in ta'ayyana zamanu. Bila ada sesuatu yang sudah dijanjikan Allah kemudian belum datang, beradablah engkau bahwa sesuatu itu tidak akan pernah Allah ingkar akan janjinya. Cuma masalah waktu saja. Jelas ya? Senang dengan jawaban saya? Senang. Kalau masih kurang senang, maaf, saya bukan sebagai penyenang buat itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz Asman. Bu, orang beriman sama nggak beriman bedanya salah satunya diantaranya adalah orang yang beriman itu selalu yakin ada harapan. Ya, dia nggak pernah putus asa karena ada Allah. Ya gitu. Baik, kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak guruku. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.